Shalom salam podcast Expose CCM 116. Kita akan belajar apa arti penting Filistin dalam Alkitab. Filistia, tanah orang Filistin, terletak di sepanjang pantai selatan Kanaan. Sefanya 2 ayat yang kelima menyebut orang Filistin sebagai mereka yang tinggal di tepi laut. Wilayah pesisir ini adalah rumah bagi konfederasi negara kota yang kuat untuk membentuk sejarah Israel. Signifikansi Filistia terkait dengan tempatnya dalam sejarah Alkitab. Filistia meliputi 5 kota: Gaza, Askelon, Asdod, Ekron, dan Gad. Yosua 13 ayat yang ketiga. Dataran Filistin yang subur berkontribusi pada ekonomi pertanian yang kuat dan rute perdagangan yang menghubungkan Mesir, Kanaan, dan Mesopotamia. Orang Filistin berasal dari wilayah Aigea yang sering dikaitkan dengan orang laut yang bermigrasi ke Mediterania Timur sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Orang Filistin adalah musuh orang Israel selama periode hakim-hakim. Teknologi militer mereka yang canggih seperti persenjataan besi dan kereta perang menjadi ancaman yang signifikan bagi Israel. 1 Samuel 13 ayat 19 sampai 22. Filistin adalah tempat konflik bagi orang Israel. Karena itu, orang Filistin termasuk musuh Israel yang paling tangguh sejak zaman Simson hingga Raja Daud. Kisah Simson, seorang hakim Israel, adalah contoh penting dari permusuhan antara orang Filistin dan Israel. Dalam Hakim-Hakim 13-16, Simson bentrok dengan orang Filistin dan menghancurkan kuil mereka. Orang Filistin menyembah dewa-dewa pagan seperti Dagon. Konflik penting antara Dagon dan satu-satunya Tuhan yang benar dimulai ketika orang Filistin mencuri tabut perjanjian dari masa imam besar Eli. Tabut itu sempat berada dalam kepemilikan orang Filistin. Selama waktu itu, patung Dagon di Asdod pecah dan orang Filistin menderita penyakit. Orang Filistin dengan bijaksana mengembalikan tabut itu kepada Israel. Pertempuran antara Daud dan Goliat merupakan contoh lain dari bentrokan antara Filistin dan Israel. Goliat adalah raksasa Filistin dari Gad. Dalam 1 Samuel 17, Daud mengalahkan Goliat, menunjukkan kuasa Allah dan peran Daud sebagai penyelamat Israel. Kekuatan Allah, bukan kekuatan Daud, yang memastikan kemenangan bagi orang Israel. Kemudian, ketika Daud dikejar oleh Raja Saul, ia berlindung di Filistin dan membentuk aliansi dengan Akis, Raja Gad. 1 Samuel 27. Daud tinggal di Filistin selama lebih dari 1 tahun. Orang Filistin menjadi duri dalam daging Israel selama bertahun-tahun. Raja Saul menyatakan perang melawan orang Filistin dan dikalahkan oleh mereka di Gunung Gilboa. 1 Samuel 31 ayat 1 sampai ke 6. Dalam pertempuran itu, Saul dan putranya Yonatan tewas. Sebagai raja, Daud memenangkan pertempuran dan menentukan melawan orang Filistin dan mendominasi wilayah tersebut. 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Dalam Yesaya 14 ayat 29 sampai 31, sang nabi menubuatkan kehancuran orang Filistin dan menekankan kedaulatan Allah atas segala bangsa. Demikian pula dalam Amos 1 ayat 6 sampai 8. Allah menyatakan penghakiman atas orang Filistin atas kekejaman dan penindasan mereka. Yeremia menggambarkan orang Filistin dan bangsa-bangsa lain harus minum dari cawan yang penuh dengan anggur murka Allah. Yeremia 25 ayat 15 bandingkan ayat yang ke-20. Yeremia kemudian menubuatkan hari-hari yang telah tiba akan membinasakan semua orang Filistin. Yeremia 47 ayat yang keempat. Allah berdaulat atas segala bangsa, termasuk mereka yang menentangnya. Terlepas dari kehebatan militer orang Filistin, mereka berada di bawah belas kasihan Allah. Allah menggunakan orang Filistin untuk mendisiplinkan Israel ketika umatnya berpaling darinya. Misalnya Hakim-Hakim 10 ayat 6 sampai 7 menjelaskan bagaimana penyembahan berhala Israel menyebabkan penindasan oleh bangsa-bangsa asing termasuk orang Filistin. Orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka melayani para Baal, Asitarot, dewa-dewa Aram, dewa-dewa Sidon, dewa-dewa Moab, dewa-dewa Bani Amon, dan dewa-dewa orang Filistin. Maka mereka meninggalkan Tuhan dan tidak melayaninya. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel dan ia menyerahkan mereka ke tangan orang Filistin. Allah akan menggunakan segala cara yang ia anggap tepat untuk menarik kita kembali kepadanya. Nabi Zakaria menggambarkan penghakiman Allah terhadap orang Filistin. Tetapi ia juga menubuatkan bahwa mereka pada akhirnya akan bergabung dalam komunitas perjanjian Allah. Maka orang Filistin yang masih tersisa akan sujud menyembah Allah kita dan menjadi seperti suatu kaum di Yehuda. Orang Filistin dari Ekron akan bergabung dengan umatku seperti orang Yebus dahulu kala. Sakaria 9 ayat yang ke-7. Oleh karena itu kita diingatkan akan janji Allah
untuk memberkati segala bangsa melalui keturunan Abraham. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan siapa yang mengutuk engkau akan kukutuk, dan semua kaum di bumi akan diberkati melalui engkau. Kejadian 12 ayat yang ketiga. Shalom, salam eksposisi M116.